Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 6. Nah, jika kalian penasaran, yuk kita langsung tonton videonya. Mengingat scene sebelumnya saat Woo Chun menyerahkan diri ke polisi, dan In Suk yang sudah tahu bahwa Woo Chun adalah anak yang diselamatkan olehnya. Nah, di scene ini Woo Chun diinterogasi oleh detektif. Dari pernyataan-pernyataan Woo Chun, detektif menemukan sesuatu yang salah. Scene lain, In Suk mengambil vas di bazar Woo Chun dan berniat untuk pergi. Saat sampai di gerbang, bos Woo Chun datang dan membawa anjing milik Woo Chun. In Suk bertanya di mana Woo Chun berada, dan bosnya bilang bahwa Woo Chun sedang menyerahkan diri ke polisi. Bosnya menceritakan bahwa Woo Chun ingin menyerahkan diri karena ingin menebus kesalahannya selama ini. Ia juga menyuruh bosnya untuk menjaga In Suk, memberikan uang, dan membelikannya rumah yang layak. In Suk juga disuruh untuk merawat anjing milik Woo Chun. Di scene lain, Woo Chun masih diinterogasi. Saat detektif memberitahu bahwa korban meninggal karena sesak nafas, membuat Woo Chun kaget. Ia sekarang tahu bahwa In Suk kembali lagi untuk membunuh ayah Sanah dengan mencekik. Hal itu menandakan bahwa Woo Chun melakukan pernyataan palsu. Di sisi lain, Song Mi-do masih memberikan usulan bahwa Woo Chun saja yang dijadikan tersangka. In Suk tidak setuju dengan pernyataan Song Mi-do. Pembicaraan mereka terputus saat pacar Song Mi-do datang. In Suk segera pergi dari sana. Di sisi lain pula, detektif menyimpulkan dari isi pernyataan Woo Chun bahwa mungkin Woo Chun menyerahkan diri untuk melindungi In Suk. Ya, mereka menaruh curiga kepada In Suk, guys. Scene lain, In Suk buru-buru pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Woo Chun dibebaskan. Dan detektif berkata bahwa penyelidikan harus dilanjutkan tanpa penahanan. Setelah itu, Woo Chun melihat In Suk di seberang jalan. Woo Chun segera menyeret In Suk untuk pergi, namun In Suk tidak mau dan memilih untuk menyerahkan diri saja. Namun Woo Chun menyuruh In Suk untuk tidak menyerahkan diri sekarang dan memberikan sisa waktunya untuk Woo Chun. Di sisi lain, Song Mi-do dan Seon khawatir takut In Suk membawa nama mereka ke polisi. Setelah itu, Song Mi-do dipanggil oleh pacarnya. Di sini mereka mengumumkan bahwa mereka sekarang berstatus pacaran, bahkan ke wartawan juga. Ya, pacarnya Song Mi-do ini punya pengaruh besar gitu guys. Di sisi lain, akhirnya In Suk dan Woo Chun jalan-jalan. Saat mereka ingin makan, mereka baru sadar kalau mereka tidak memegang uang. Ya, benar kata In Suk guys, buat apa membawa uang kalau mereka menyerahkan diri? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjual barang-barang yang ada di tas mereka. Dan pada akhirnya pula, Woo Chun menjual kaset miliknya. Setelah itu, mereka menggunakan uang tersebut untuk bermain-main dan makan. Setelah makan, Woo Chun mengajak In Suk untuk pergi ke jembatan yang sudah tidak dipakai. Di sini, Woo Chun bercerita tentang masa kecilnya dengan sang ibu. Setelah itu, In Suk bilang kalau ia akan menyerahkan diri. Woo Chun berkata bahwa ia tidak tahu bahwa saat itu In Suk kembali pada malam itu untuk mencekik ayah Sanah. Mendengar itu, In Suk merasa kaget karena ia tidak melakukan hal tersebut. Ya, sekarang sudah ada pelaku ketiga guys. Ternyata ada orang lain yang membunuh ayah Sanah pada malam itu. Saat itu pula, handphone milik ayah Sanah berdering, dan di sisi lain, detektif menemukan sinyal handphone milik ayah Sanah. Segera detektif pergi ke lokasi, dan benar saja lokasi tersebut adalah tempat di mana In Suk dan Woo Chun berada. Sedangkan di perjalanan, Woo Chun melihat mobil polisi berkeliling. Woo Chun segera membawa In Suk pergi. Mereka mengendarai mobil yang diderek karena macet. In Suk bertanya kenapa mereka harus seperti itu. Woo Chun menjawab bahwa mereka sekarang diikuti. In Suk mengusulkan untuk memberitahu kepada polisi tentang apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Woo Chun melarang karena mungkin mereka akan dijadikan kambing hitam. Di sisi lain, Ibu Sanah mengunjungi nenek In Suk dan berterima kasih karena telah mau merawat Sanah selama ia bekerja. Di sini, nenek In Suk juga bercerita tentang In Suk dan penyesalan neneknya. Kembali lagi ke In Suk dan Woo Chun guys. Mereka sekarang berada di rumah sakit dan tiba-tiba anjing Woo Chun menyambut kedatangan Woo Chun. Setelah itu mereka berdua bergabung dengan pasien lain untuk melihat kembang api. Setelah itu, Sanah mendatangi In Suk dan memberikan sebuah buku diary. In Suk bertanya kenapa Sanah ada di sana. Sanah menjawab bahwa ia bilang kepada neneknya kalau ia sedang bermain ke rumah temannya. Saat ditanya nanti Sanah akan pulang naik apa, Sanah bilang bahwa ia akan naik taksi karena ia mempunyai uang dari hasil menjual jam tangan milik ayahnya. In Suk bertanya di mana Sanah mendapatkan jam tangan itu. Sanah bilang bahwa ibunya yang mempunyai jam tangan milik ayahnya.
Dan di sisi lain memperlihatkan Ibu Sanah yang ingat dengan perbuatannya saat membunuh suaminya. Wah, ternyata sekarang sudah jelas guys bahwa Ibu Sanah lah yang membunuh ayah Sanah. Ya, Ibu Sanah menaruh dendam kepada suaminya karena sudah beberapa kali melakukan kekerasan rumah tangga. Scene lain, Wuchun ditanya oleh teman-teman Insuk kenapa Wuchun tidak ditangkap setelah menyerahkan diri ke polisi. Insuk menjawab bahwa polisi menaruh curiga terhadapnya. Di sini saya agak kesal gitu guys dengan peran Song Mi-do. Karena apa? Karena dia selalu mementingkan diri sendiri. Bahkan ia khawatir karena pacarnya adalah seorang yang penting. Takut dengan kasus nanti akan mencoreng nama pacarnya itu. Di sisi lain, orang yang menyuruh untuk membunuh ayah Sanah dipukuli. Kemudian ia dilempari handphone dan menerima pesan bahwa kasus tentang ayah Sanah harus segera diselesaikan. Kalau dilihat pada scene ini, saya curiga dengan atasan orang yang menyuruh untuk membunuh ayah Sanah ini guys. Saya curiga bahwa atasan tersebut adalah pacar Song Mi-do. Scene lain, saat Bos Wuchun menjemput putrinya, ia didatangi oleh orang yang menyuruh untuk membunuh ayah Sanah dan mengancam Bos Wuchun. Akhirnya, Bos Wuchun berkata bahwa ada orang lain di balik kematian ayah Sanah. Dan di sisi lain pula, Insuk berkata kepada Wuchun bahwa mungkin pelaku atas kematian ayah Sanah adalah Ibu Sanah. Namun Insuk malah masih ingin menyerahkan diri karena merasa kasihan kepada Sanah kalau ibunya dipenjara. Wuchun merasa kesal dan ia ingin menyerahkan diri saja. Insuk melarang dan tiba-tiba penyakitnya kambuh. Hal itu membuat Wuchun mengurungkan niatnya. Setelah itu detektif datang ke rumah sakit untuk meminta keterangan kepada Insuk. Insuk berkata bahwa jangan sampai neneknya tahu kalau Insuk ada di rumah sakit ini. Di scene lain, Seon dikunjungi oleh suami dan ibunya. Mereka berseteru karena Seon meminta cerai. Ibu dan suaminya tidak setuju dengan Seon. Di sini juga menceritakan asal-usul kenapa Seon sering mengalami tidur sambil berjalan guys. Suami Seon pergi dengan kesal. Scene lain, Song Mi-do sedang berkencan dengan pacarnya. Di sini, pacar Song Mi-do mengungkit tentang pembunuhan ayah Sanah yang sedang viral. Wah, tambah curiga saya ini guys. Di sisi lain pula, Wuchun mendatangi Insuk. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba seseorang mengirimkan foto nenek Insuk kepada Insuk. Setelah itu, Insuk ditelepon dan diancam bahwa Insuk harus menyerahkan diri kalau mau neneknya aman. Dan yang mengancam adalah orang yang menyuruh untuk membunuh ayah Sanah guys. Wuchun segera mematikan handphone Insuk. Insuk kaget dan takut neneknya kenapa-napa. Tiba-tiba handphone milik ayah Sanah berdering. Insuk mengeluarkan handphone milik ayah Sanah dan menanyakan apa yang akan terjadi jika mereka memiliki handphone tersebut. Wuchun kaget dari mana Insuk mendapatkan handphone milik ayah Sanah. Wuchun menerima panggilan telepon itu, dan jika kalian penasaran guys untuk kelanjutannya, silahkan tetap stay di channel ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you.